pagi anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Senang yakin dan percaya anak-anak semua sehat dan anak-anak pasti juga semangat untuk memuji nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari di hari Senin ini, ya, hari yang penuh semangat, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau awali bersama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau katakan, kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami Tuhan. Dan kami ingin merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Mari anak-anakku semua, Bapak Ibu yang di rumah, Mister, kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami juga ingin memegang perintah-Mu dan kami juga akan melakukannya Tuhan. Ajar kami untuk bisa melakukan firman-Mu dengan baik Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami ingin mendengarkan pada firman-Mu, buka setiap hati, pikiran kami. Ajar kami untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan hikmat yang dari Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu dan kami juga siap untuk merenungkan dan melakukannya, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti devotion, kita akan belajar akan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah taat dan setia kepada Engkau Tuhan di dalam mengikuti devotion pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami supaya kami beroleh kemenangan, beroleh pemulihan, memperoleh sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, anak-anakku semua, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan kembali dengan tema bulan ini yaitu Tuhan memilih aku. Hari ini Miss Elin akan bagikan renungan dengan topik Tuhan memilih kita untuk melakukan pekerjaan baik. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di ayat ini tadi dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, berarti kita adalah makhluk yang luar biasa yang sudah Tuhan inginkan. Kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, untuk melakukan pekerjaan yang baik dan tidak dengan melakukan pekerjaan yang buruk yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tahukah kita bahwa Allah itu sangat mengasihi kita dan kita adalah umat pilihan yang sangat berharga di mata Tuhan. Dari ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik jauh dari sebelum kita diciptakan dan Tuhan menginginkan kita untuk menghidupi pekerjaan baik yang Tuhan siapkan itu. Lalu berbicara tentang menghidupi pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita, Miss Erin ingat dengan pelajaran di sekolah ya. Anak-anakku tentunya juga selama ini mungkin sudah pernah mendapatkan pelajaran ini, yaitu ada beberapa ciri makhluk hidup ya. Di antaranya adalah makhluk hidup itu yang pertama harus bisa bernafas, yang kedua makhluk hidup itu akan membutuhkan makanan, yang ketiga makhluk hidup itu akan bertumbuh dan berkembang, dan yang keempat, makhluk hidup itu harus bisa berkembang biak. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu harus peka terhadap lingkungan. Ya, di sini dijelaskan ciri makhluk hidup yang pertama tadi yaitu bernafas. Makhluk hidup membutuhkan sarana untuk bernafas ya. Contohnya kita manusia, hewan itu akan membutuhkan yang namanya oksigen untuk bernafas. Kalau tumbuhan akan membutuhkan yang namanya karbon dioksida. Itu sarana untuk makhluk hidup bisa bernafas. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Kristus, nafas hidup orang beriman adalah doa. Hidup rohani kita akan senantiasa bisa hidup lebih lagi jika kita bangun relasi dengan Tuhan, yaitu melalui dengan doa. Mari anak-anakku semua, kita jangan sampai malas ya untuk berdoa supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan dengan melalui doa-doa kita. Lalu ciri makhluk hidup yang kedua tadi dikatakan bahwa makhluk hidup akan membutuhkan yang namanya makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan supaya bisa apa? Supaya bisa bertumbuh dan beraktivitas. Manusia terdiri dari 3 hal. Yang pertama tubuh, jiwa, dan roh. Seperti kita setiap hari juga harus makan. Kita membutuhkan makan ya, 3 kali sehari minimal. Begitu pula kehidupan rohani kita juga harus mendapatkan yang namanya asupan makanan yang bergizi. Yaitu apa? Yaitu dengan diisi dengan firman Tuhan ya. Dengan firman Tuhan. Seperti yang dilakukan kalian semua pada pagi hari ini sudah mengikuti devotion yang ada, kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kita akan mendapatkan yang namanya makanan asupan rohani yang bergizi, yaitu dengan firman Tuhan.
Nah, lalu ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang. Setelah mendapatkan makanan, makhluk hidup bisa bertumbuh dan beraktivitas. Sama dengan kita. Kita juga ingin bertumbuh semakin dewasa dan tidak mau menjadi anak kecil terus, ya. Tuhan juga menginginkan kehidupan rohani kita itu bisa tumbuh dan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Bertumbuh dalam iman, semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami tantangan hidup, kita akan kuat, kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan sehingga kita mampu melewati dan menghadapi segala tantangan yang ada. Nah, selanjutnya ciri makhluk hidup yang keempat adalah harus bisa berkembang biak. Untuk melangsungkan kehidupannya, makhluk hidup senantiasa harus berkembang biak supaya apa? Supaya tidak punah. Misalkan sebuah pohon harus menghasilkan buah dan nanti buahnya akan bisa ditanam kembali sehingga tumbuh kembali menjadi pohon yang besar, sehingga pohon besar itu akan berbuah kembali dan akan ditanam kembali dan itu akan berkelanjutan sehingga pohon itu tidak akan punah. Demikian juga dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa berbuah. Buah yang seperti apa? Buah pertobatan, buah-buah roh, buah-buah yang manis yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Seperti kalian yang saat ini sedang belajar, bisa menghasilkan buah yang baik, yaitu bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang ada. Kalian menjadi anak-anak yang rajin, kalian menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua dan juga guru, dan juga mengasihi banyak teman. Lalu, ciri makhluk hidup yang kelima yaitu peka terhadap lingkungan. Makhluk hidup juga memiliki daya kepekaan terhadap apa yang ada di sekitar kita. Kita sebagai anak-anak Allah juga harus memiliki yang namanya kepekaan terhadap lingkungan kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Misal ya, ini ketika kita menemukan atau ada teman kita atau orang lain yang sedang mengalami kesusahan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperhatikan mereka, kita memberikan perhatian, kita harus peduli, kita harus mendukung mereka, mensupport mereka, dan kita akan mendoakan mereka. Apalagi kalau saat-saat ini ya, ini di era digital seperti ini, banyak di antara kita, anak-anakku sekalian, kita fokusnya kepada gadget kita, kepada HP kita, ya, sehingga itu bisa membuat kita kurang peduli terhadap orang lain, bahkan dengan keluarga kita. Ya, kalau kita sudah keenakan main game, main HP terus, kadang kita lupa dengan orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang bisa kita pelajari, yaitu kita ini adalah umat yang dipilih Tuhan pada awal mulanya untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Dan kita bisa menghidupinya dengan cara yang pertama tadi, kita harus hidup dengan doa, bangun relasi dengan Tuhan yang baik supaya hidup kita ada sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus banyak belajar akan firman Tuhan. Kita harus berikan hidup rohani kita dengan makanan-makanan yang bergizi, yaitu dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kuat, sehingga kita kalau menghadapi banyak tantangan di luar sana, kita diberikan kekuatan, kita diberikan iman yang kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan yang keempat, dengan buah-buah kita menghasilkan buah yang manis yang bisa dirasakan banyak orang, maka kita bisa menjadi berkat buat banyak jiwa, buat banyak orang, sehingga orang di luar sana banyak yang mengenal Kristus. Ya, yang terakhir,
kita akan menjadi anak-anak yang peduli terhadap lingkungan kita. Ya, mari anak-anakku kita belajar untuk senantiasa peduli terhadap lingkungan kita. Kita banyak memperhatikan orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, demikian firman Tuhan yang Miss Erlin sampaikan. Semoga firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua dan hidup kalian boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati supaya firman ini boleh menjadi pegangan dan pedoman hidup buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang sudah taat dan setia mengikuti devotion pada pagi hari ini. Tuhan terus berkati hidup mereka. Kau buat mereka berhasil Tuhan. Kau buat mereka menjadi anak-anak-Mu yang terus setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.